Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Mungkin kami mewakili dari teman-teman sekalian ingin meminta nasihat tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini Ustaz. Mungkin bisa diberi nasihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Nah, pertanyaan yang sangat bagus terkait dengan 10 hari terakhir Ramadan, karena tidak beberapa lama lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Ya, dan tentunya seorang muslim dia butuh persiapan-persiapan menghadapi hari-hari yang mulia. Ramadan 10 hari terakhirnya itu yang paling mulianya. Itu yang paling berharganya. Disebutkan dari salah seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Abu Utsman An-Nahdi, Abdurrahman bin Mul, yang beliau wafat pada tahun 95 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, kanu yu'azzimuna 13, bahwa dulu para sahabat mereka mengagungkan 3 dari 10 hari. Salah satunya adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mereka agungkan hari-hari itu. Nah, dan itu nampak dari bagaimana Rasulullah SAW menyambut dan menghadapi 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau apabila memasuki 10 hari terakhir Ramadan, apa yang beliau lakukan? Beliau semakin memperkencang ikat sarungnya. Ini sebagai kata kiasan yang bermakna beliau menjauhi istrinya, karena beliau ingin fokus dalam beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir Ramadan. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir itu. Nah, dan juga disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha juga, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi SAW itu beliau lebih bersungguh-sungguh lagi di 10 hari terakhir Ramadan, tidak seperti di hari-hari sebelumnya. Ya. Maka daripada itu ya, seorang ya butuh persiapan-persiapan supaya hari-hari yang akan datang dari 10 hari terakhir Ramadan tidak sekedar lewat begitu saja, namun penuh arti dan makna ya, dalam rangka untuk semakin menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Nah, disebutkan dari ucapan salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah memberikan suatu perumpamaan. Innal khayla idza syarafat. Sesungguhnya kuda pacu idza syarafat nihayatal midmar badalat qusara juhdiha litafuza bisibaq. Kuda pacu itu apabila dia mendekati garis finish, maka dia akan semakin kencang larinya dan akan mengerahkan segala kemampuannya untuk mencapai garis finish menjadi yang pertama. Kemudian kata beliau, fala takunil khailu aftana minka. Maka jangan sampai kuda pacu itu lebih cerdas daripada kamu. Iya. Artinya ya, kalau kuda pacu saja bisa memahami sesuatu kalau sudah mendekati akhir harusnya semakin kencang, maka kita di bulan Ramadan ini harusnya mendekati akhir ini
harusnya semakin kencang lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti keadaan sebahagian kaum muslimin yang justru mendekati akhir Ramadan, justru mereka semakin lalai. Justru mereka lebih banyak disibukkan dengan perkara dunia-dunia mereka. Ya. Dan ini tentunya bertentangan dengan konsep Ramadan itu yang sesungguhnya. Ramadan semakin mendekati akhir, maka disitulah kemuliaan. Maka ada 3 perkara yang hendaknya kita persiapkan sebelum kita memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Yang pertama, persiapan untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena dosa itulah yang membuat kita malas beribadah. Perbuatan maksiat, kelalaian-kelalaian itu yang membuat kita malas beribadah. Nah, maka dengan kita memperbanyak ampun kepada Allah, minta ampun, bertaubat kepada Allah, yang dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena Nabi bersabda, "At-taibu anid dambi kaman la dambalah." Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Iya. Maka kalau dia banyak-banyak memohon ampun kepada Allah sebelum memasuki Ramadan, banyak bertaubat kepada Allah, banyak mengevaluasi dirinya. Ya, kalau dia melihat mungkin di awal-awal Ramadan dia masih banyak hal-hal yang kurang, maka dia tingkatkan dan dia punya azam, punya tekad, kesungguhan untuk melakukannya. Ya. Maka ini hal yang pertama, yaitu banyak memohon ampun kepada Allah agar dosa dan maksiatnya, kelalaian-kelalaiannya dimaafkan oleh Allah, sehingga dia masuk bulan 10 hari terakhir Ramadan dalam keadaan siap dan betul-betul bersemangat melakukan ibadah kepada Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaitannya antara doa dengan puasa yang kita jalankan itu sangat berhubungan dan sangat erat, ya, kaitannya. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat puasa, Allah menyebutkan di akhir-akhir tentang puasa, ya, perintah untuk berdoa kepadanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Ya, aku mengabulkan doa siapa saja yang mau berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Nah, dan terkhusus doa bagi orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, salah satu da'awatin la turat. Ada 3 doa, kata Nabi, yang tidak ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah, ya, da'watu, doanya orang-orang yang sedang berpuasa. Da'watu shaimin, doanya orang-orang yang sedang berpuasa. Ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan bahwasanya, ya, di antara doa yang hendaknya kita perbanyak pada saat masuk 10 hari terakhir Ramadan adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah, yaitu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf, maka maafkanlah dosaku, ampunilah segala kesalahanku. Ini doa hendaknya kita hafalkan dan kita ucapkan nanti di 10 hari terakhir Ramadan, yang dengannya kita memohon ampun, betul-betul memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya, hendaknya kita banyak-banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnudzon kepadanya. Bertawakal dan berhusnudzon kepada Allah. Artinya, mungkin kalau misalnya kita merasa Ramadan di awal-awal kita banyak lalai, maka masih ada kesempatan ini. Ya, jangan berputus asa. Ramadan masih ada, dan 10 hari terakhir ini itulah yang menentukan baik tidaknya Ramadan kita. Kita tutup Ramadan ini dengan hal yang terindahnya. Makanya Imam Ibnul Jauzi mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Beliau mengutip hadisnya Nabi SAW riwayat Bukhari. Sesungguhnya amal-amal ditentukan oleh penutupnya. Fa innaka idza lam tuhsinul istiqbal, ya, fala'allaka tuhsinul wada'. Ya. Karena sesungguhnya engkau apabila kurang persiapanmu dalam menyambut Ramadan, maka jangan sampai engkau menjadi orang yang mengecewakan pada saat berpisah dengan bulan Ramadan. Nah, maka
berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian penuh keyakinan, penuh harapan. Naam, tidak berburuk sangka kepada Allah, dan dia banyak-banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan pada dirinya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan padanya. Mungkin itu 3 yang perlu kita persiapkan memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Yang pertama tadi kita apa? Beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki Ramadan ini. Doa apa saja? Doa kebaikan dunia akhirat kita. Dan yang ketiga apa? Bertawakal dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, jazakumullah khairan.